aktivis yang nasional saja, tapi tidak ada aktivis yang internasional. Maksudnya gimana? Jadi gini, bahwa sekarang ini kan karena akibat dari kapitalisme globalisasi, banyak kita ketergantungan terhadap internasional. Jadi masalah-masalah internasional kadang-kadang itu membuat kita lebih menderita. Misalnya soal pandemi kan, kita masalahnya domestik, tapi kita ikut menderita semua. Atau krisis global yang terjadi di Eropa, Amerika kan akan berimbas kepada kita. Jadi kita tidak boleh lagi hanya melihat masalah-masalah domestik, karena akarnya itu tidak selalu datang dari domestik. Beda dengan dulu, ada kekejaman militer, ada memang ketimpangan distribusi yang tidak adil, kan? Itu masalahnya banyak masalah domestik sekarang, karena pemerintah sudah makin demokratis, media bebas, orang bersuara bebas. Masalah kita tidak lagi semata domestik, tapi coba climate change, pemanasan global, terjadi banyak gempa, cuaca, ribut, itu kan soal pemanasan global. Jadi kalau kita hanya meribut di domestik, padahal akarnya dari internasional, itu berarti aktivis kita ini jadi historis namanya. Lalu pasti bisa kita asumsikan sehebat apapun sebuah negara, sedemokratis apapun itu, pasti ada selalu sekelompok orang yang tersingkir, termarginalkan, baik karena regulasi yang tidak adil ataupun karena memang akses kepada pendidikan, jaminan sosial. Jadi kalau tidak ada yang menggonggong ini, menyuarakan ini, ya, yang mendesak, berarti negara ini kehilangan kesempatan mendengar suara-suara yang benar, yang datang dari kepentingan non partisan, tapi kepentingan moral. Gitu. Kalau media yang mengutarakan aja sekarang orang curiga itu media siapa? Kalau LSM siapa? Sekarang tapi kalau orang pergerakan yang ngomong, yang bicaranya non partisan, tidak dibayar, itu orang akan bisa mendengar. Jadi memang masih terus dibutuhkan. Jadi buku ini akan men-trigger kembalinya orang-orang pergerakan. Jangan semua masuk sistem, jangan semua masuk partai, jangan semua masuk birokrat. Terus siapa dong yang di luar akan menyuarakan ini semua? Itu parameter baru, paradigma yang di internasional sebagai best practices yang perlu ditiru. Dan mereka terlalu nasionalis, padahal sekarang sudah bilang Anda harus menyeberang menjadi juga internasionalis. Jadi musuhnya pun kan sudah abstrak. Dulu musuh Soeharto jelas, bangga. Sekarang musuh siapa? Globalisasi, ketidakadilan, itu kan abstrak. Jadi berarti memang dia harus mengembangkan kapasitas, selain dia transformasi ke internasionalis, juga dia harus memang ikut ke global. Karena musuhnya abstrak, tidak lagi harus mengembangkan negara, sudah harus menjadi isu-isu yang lebih sektoral, mana lingkungan yang pada pakai riset, tidak boleh lagi hanya teriak-teriak, harus memang riset. Evidence-nya mana? Kalau kau bilang hancur hutan yang mana? Berapa hektar akan korbannya? Diterjemahkan secara detail. Banyak orang kan membangun mimpi tapi dunia menghancurkan. Karena atau dunia tidak selalu setuju dengan apa yang kita inginkan. Jadi dari sana saya bermimpi, dari saya aktivis nasional dan internasional. Jadi jadi sampai saya di buku itu saya bilang menyerahkan kepada Tuhan, ini terlalu banyak perjalanan luar negeri ini. Bisa 20 kali ke saya 1 tahun. Tukar bagasinya hanya di bandara. Mau ke Jepang, hanya tukar bawa bagasi lama, masuk bagasi baru. Jadi nggak turun sampai ini. Nah, jadi perkawinan menghentikannya, tapi tidak keseluruhan, hanya 50%. Sekarang saya rata-rata 8 kali perjalanan itu. Saya sedih karena terakhir sekali saya ke Myanmar Desember 2019. Berarti adalah 1 tahun 4 bulan yang lalu, ketika saya melatih mereka bagaimana cara bernegosiasi di pos rejim. Bagaimana? Karena di sana tidak pernah bernegosiasi selama 30 tahun, tiba-tiba harus diajari dulu bernegosiasi ke pabrik-pabrik yang dimiliki tentara. Ternyata Myanmar hanya sabar berdemokrasi 10 tahun. Dia sekarang kembali ke tangan rejim yang sampai entah kenapa mereka tidak tahu. Saya bilang di buku saya di Instagram saya, secara akan mencatat kebodohan mereka karena tidak ada yang sukses militer yang memimpin sebuah negara hasil kudeta. Nah, jadi saya berputar-putar, bahkan saya mengelilingi seluruh benua ini sebelum saya menikah.
Gara-gara itulah saya jadi menikah selama 34 tahun. Save make the bill. Sudah keributan sudah di mana-mana. Untuk belum waktu itu ada istilah LGBT. Kamu kan bisik-bisik jangan. Itu waktu itu udah untuk belum ada itu, sekarang ada yang ini kan. Jadi jangan-jangan gitu kan. Nah, jadi saya menikah dengan istri saya dari Sulawesi Utara, Manado. Dia wartawan, sekarang dosen di Jakarta. Anak saya 3. Nah, jadi kembali saya menjalani mimpi yang saya jalani, dan saya memang tidak suka menjadi pejabat. Jadi BPJS ini saya kan dewas, sebenarnya bukan persis pejabat ini, karena saya mewakili guru di kontrak atau di outsourcing 5 tahun. Nah, setelah itu kan saya dulu pernah komisaris waktu BUMN, lanjut lagi dewas. Saya nggak tahu hidup saya ini mau dibawa kemana lagi oleh Tuhan. Karena saya selalu berteori saya melakukannya. Tuhan saya beberapa kali untuk coba-coba masuk politik, kayaknya Tuhan nggak setuju. Apakah setelah ini? Kan bisa aja kan? Karena bagaimana mungkin kita merubah sistem kalau nggak masuk ke politik? Itu kata orang-orang politik. Tapi kamu harus terjun dikit lah, agak gelap dikit lah. Nanti balik lagi. Nah, itu yang penting, itu yang bermasalah. Apakah saya mau dosen aja ya? Dan bilang kalau saya dosen, saya harus dikasih kedua program studi kajian. Saya nggak mau ngajar-ngajar. Saya studi kajian, cari uangnya, masuk di koran, dikasih riset gitu. Harus ada keributan dikit. Kalau nggak ada keributan, gimana mau jadi pergerakan? Nah, kemudian terakhir saya bilang ini, di manakah tempat orang-orang gerakan? Apakah masih relevan dan mencerahkan gerakan? Semua yang kita tutup di langsung liburkan sudah mulai pelan-pelan diadopsi. KPK tentu, lembaga perlindungan saksi tentu, terus ada undang-undang kekerasan, ada Komnas HAM, ada media yang sangat bebas menyuarakan apapun, bahkan bisa kita WA presiden sekarang. Apa yang terjadi? Dulu yang kita minta itu harus pelan-pelan dari alih negara. Itulah sebabnya gerakan mahasiswa berakhir pertama di Eropa dan di Amerika. Tidak ada gerakan mahasiswa di Eropa. Karena lembaga parlemen dan pemerintah state mengambil alih semua perannya secara profesional. Tidak tersisa lagi space untuk watchdog movement.